Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan berjumpa AC Milan pada Derby della Madonnina Minggu 6 Februari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Duel ini bakal krusial bagi perburuan Scudetto musim ini. Inter Milan saat ini berada di puncak klasemen dengan nilai 53 poin. Mereka unggul 4 angka atas Napoli dan Milan yang ada di posisi kedua dan ketiga. Tak hanya itu, Inter punya sisa satu laga lebih banyak sehingga mereka punya peluang untuk makin memperlebar selisih poin di hadapan pesaingnya. Duel Derby Milan pekan ini bakal jadi penentu nasib kedua tim. Kemenangan Inter akan membuat mereka punya selisih 7 poin atas Milan plus sisa tabungan satu laga lebih banyak. Hal itu juga berarti membuat Inter bisa berlari lebih jauh meninggalkan Milan. Sedangkan bagi Milan, kemenangan akan membuat selisih dengan Inter merapat ke satu angka. Mereka bisa kembali memberikan tekanan pada rival sekota tersebut. Merujuk pada performa terkini, Milan harus memperbaiki penampilan mereka. Setelah meraih 3 kemenangan beruntun, Milan malah kalah dari Spezia dan imbang tanpa gol di 2 laga terakhir yang mereka mainkan di Liga Italia. Sedangkan Inter sendiri punya tren yang sangat baik di Liga Italia. Setelah kalah dari Lazio di bulan Oktober, Inter tak lagi pernah merasakan kekalahan di 14 laga berikutnya yang mereka mainkan. Pertemuan pertama Milan versus Inter musim ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Hakan Calhanoglu membawa Inter unggul lewat penalti, namun kemudian Milan menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Stefan De Vrij. Jika merujuk pada head-to-head Inter versus Milan dalam 10 laga Serie A terakhir, Nerazzurri memang sangat dominan atas Rossoneri. Bahkan bisa disebut Milan bukan lawan sepadan bagi Inter. Bayangkan dari 10 Derby della Madonnina terakhir di Serie A, Milan hanya sekali merasakan kemenangan, yaitu pada pekan keempat Liga Italia musim lalu. Kala itu Milan menang 2-1. Sisanya Inter menang 6 kali dan seri 3 kali. Secara keseluruhan kedua tim telah berduel 229 kali dengan Inter meraih 84 kemenangan, Milan 77 kali kemenangan dan 68 laga berakhir imbang. Perbedaan mungkin tidak terlalu besar, tetapi kita bisa mengatakan Inter yang pantas menyombongkan diri. Susunan pemain Nerazzurri untuk hadapi AC Milan akhir pekan ini tampaknya sudah jelas. Dalam laporan Gazzetta, Lautaro Martinez tiba tepat waktu untuk menjalani sesi latihan bersama tim Nerazzurri kemarin. Sementara pada waktu yang berbeda selisih beberapa jam lebih lambat, Alexis Sanchez mendarat di Italia. Sanchez tampaknya baru mengambil sesi latihan malam waktu setempat guna persiapan menghadapi AC Milan. Dengan begitu, Simone Inzaghi, pelatih Inter Milan, memiliki waktu lebih untuk menggabungkan Edin Dzeko dengan Lautaro Martinez dibandingkan dengan Sanchez. Di sektor penjaga gawang tidak ada keraguan untuk menurunkan Samir Handanovic. Beralih ke lini pertahanan, trio Skriniar, De Vrij dan Bastoni bakal mengawal gawang Handanovic dari serangan lawan. Begitu juga dengan lini tengah Nerazzurri yang mengandalkan Calhanoglu dengan Barella serta Brozovic. Beralih ke sisi sayap kiri, posisi Perisic tampaknya sulit untuk digeser. Kemungkinan yang mengalami perubahan di sisi kanan antara Dumfries atau Darmian. Namun sejauh ini Inzaghi tampaknya lebih kerap menurunkan Dumfries di line up time. Dilansir dari Sky Sport Italia, perpanjangan kontrak Marcelo Brozovic tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi oleh klub. Pemain Kroasia itu akan segera menandatangani kontrak barunya dan akan melanjutkan karirnya dengan Nerazzurri di masa mendatang.
Banyak penggemar mulai khawatir bahwa ada gangguan dalam negosiasi antara pemain dan klub, seperti yang telah dilaporkan untuk beberapa waktu lalu. Meskipun kesepakatan telah tercapai, tetapi tidak ada kontrak yang diumumkan. Dilaporkan bahwa penundaan tersebut karena Brozovic meminta bonus yang dimasukkan dalam kontraknya itu agar dibuat menjadi lebih mudah untuk dicapai. Dengan begitu dia akan bisa menerima jumlah pendapatan maksimum yang diperbolehkan di kontraknya. Kesepakatan barunya nanti akan membuatnya mengantongi gaji baru sebesar 6 juta euro per musim plus beberapa bonus yang jika ditotalkan menjadi 7 juta euro per musim. Baik Barcelona dan Tottenham Hotspur telah mencoba memanfaatkan penundaan kontrak barunya, tetapi dia tidak menunjukkan minat untuk bergabung dengan kedua tim tersebut. Dia ingin tetap bersama Inter selama 4 tahun lagi. Paulo Dybala dikabarkan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Juventus, sehingga Inter, Barcelona, PSG dan Chelsea tertarik mendatangkannya dengan status bebas transfer. Menurut Sport Italia dan Tutto Mercato Web, pihak Bianconeri telah melanggar kesepakatan yang telah dicapai dengan sang pemain dengan menarik penawaran kontrak baru senilai 10 juta euro per musim plus bonus. Hingga saat ini pihak klub bersikeras menunda pembicaraan dengan niat menurunkan angka penawaran. Ini membuat Dybala kesal dan dia sekarang memutuskan untuk pergi sebagai agen bebas di musim panas. Chelsea dan Paris Saint-Germain telah disebut-sebut sebagai kandidat potensial, meskipun Inter dianggap sebagai favorit karena kehadiran mantan direktur Juventus BP Marotta. Itu juga akan memungkinkan dia untuk melanjutkan karirnya di Serie A, di mana dia telah berada sejak berusia 17 tahun. Selain 3 timnas di atas, nama terakhir yang dikaitkan adalah Barcelona. Kecil kemungkinan Inter akan menjadikan Frank Kessie bagian dari skuad mereka untuk musim depan. Inter lebih memprioritaskan gelandang Sassuolo Davide Fratesi. Seperti yang telah dilaporkan oleh FC Inter News bahwa Frank Kessie tidak mungkin bergabung dengan Nerazzurri di musim panas mendatang dengan status bebas transfer, terutama karena dia tidak dipandang sebagai sosok yang ideal untuk penguatan lini tengah skuad Simone Inzaghi. Selain itu, tuntutan gaji sang pemain yang terlampau tinggi membuat Nerazzurri berpikir 2 kali untuk menampung Frank Kessie, meskipun ia akan tersedia dengan status bebas transfer. Kabarnya Kessie menginginkan kenaikan gaji hingga 9 juta euro per musim sebagai syarat ia bertahan lebih lama di Milan. Sementara itu, Inter juga tidak mungkin memenuhi angka itu meskipun mereka bakal mengosongkan ruang dalam anggaran upah dengan melepas gelandang Arturo Vidal dan Matthias Vecino. Nerazzurri tentunya lebih baik mencari opsi yang lebih murah dalam bentuk gelandang muda Italia Davide Fratesi yang lebih disukai Inzaghi. Fratesi merupakan pemain muda berkualitas, memiliki semua atribut yang dibutuhkan sebagai gelandang Nerazzurri, termasuk keunggulan dalam hal fisik. Fratesi merupakan pemain pekerja keras selama memperkuat Sassuolo. Karakter bermainnya dinilai mirip mantan gelandang Juventus Claudio Marchisio. Selain berkualitas, Fratesi juga akan dengan senang hati menjadi deputi bagi Nicolo Barella, atau ia bisa tampil secara bergantian mengingat jadwal Inter begitu padat. Romelu Lukaku kedapatan memakai jersey berwarna biru hitam. Striker Chelsea itu pun langsung kena olok-olok fans, dibilang kangen Inter Milan. Lukaku kebetulan menjadi salah satu pemain yang ditunjuk jadi bintang peluncuran produk terbaru Chelsea yang bertajuk The Pride of London Collection, baik itu di situs resmi klub maupun media sosial. Lukaku pun diminta mengenakan produk tersebut, dan yang ada malah diejek oleh warganet. Pasalnya warna jersey pre-match tersebut identik dengan jersey Inter Milan, klub Lukaku sebelumnya. Bukan rahasia lagi jika Lukaku sempat dikritik habis karena terang-terangan mengaku masih cinta klub biru hitam, julukan Inter.
dan merasa Chelsea tidak bisa memenuhi keinginannya.